Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Para pemirsa TV Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita ingin melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan kajian kali ini masih ingin melanjutkan berbagai cara dalam rangka meraih pundi-pundi kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang ditulis dalam kitab ini. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawaddoa fa ahsanal wudu'a, thumma atal jumu'ah, fastama'a wa ansata, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyadatan salasati ayyam." Dalam hadis ini disebutkan bahwa barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu kemudian membaguskan, memperbaiki wudunya, menghayati, menikmati, meresapi bekas-bekas sentuhan air yang melanda bagian tubuh yang dibasahi itu, dia hayati, dia nikmati, dia berdoa. Summa atal jumu'ah, kemudian mendatangi masjid untuk sholat Jumat. Fastama'a, mendengarkan khutbah. Wa ansata, lalu kemudian berdiam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah, maka Allah mengampuni dosa antara Jumat dengan Jumat yang akan datang. Wa ziyadata salasati ayyam, dan menambah 3 hari lagi. Wa man massal hasa faqad lagha, tetapi barang siapa yang bermain-main dengan kerikil, itu tempo dulu, atau bermain-main HP, bercakap-cakap, bersenda gurau setelah khatib sedang berkhutbah, faqad laga, maka itu sebenarnya sia-sialah sholat Jumatnya. Hadis rawahu Muslim. Para pemirsa rahimakumullah, hadis ini kita bisa pahami bahwa betapa pentingnya kita harus melakukan persiapan untuk menunaikan sholat Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk berwudu, bukan sekadar berwudu, tetapi ahsanal wudu. Wudu itu dilakukan dalam keadaan tenang, dalam keadaan bahagia, mengharapkan keridhaan Allah, tidak tergesa-gesa. Nikmatilah wudu itu. Para pemirsa rahimakumullah, itulah sebabnya dulu, dan mungkin sebagian masjid sekarang ini, orang berwudu itu tidak berdiri. Karena kalau berdiri terkesan tergesa-gesa. Ada masjid yang menyiapkan tempat duduk. Supaya apa? Supaya jamaah menikmati, menghayati, meresapi. Karena wudu itu juga adalah bahagian dari ibadah. Fa ahsanal wudu. Para pemirsa rahimakumullah, kalau itu sudah selesai, lalu kemudian ke masjid. Ke masjid juga menempati posisi yang tepat. Sebagian kita kaum muslimin datang ke masjid dalam keadaan telat.
dalam keadaan tergesa-gesa, cari tempat di dinding, bersandar di tiang-tiang masjid. Begitu khatib naik mimbar, mereka manfaatkan untuk istirahat dan tertidur. Sehingga kemudian isi khutbah kurang dipahami. Nah, ini adalah pesan Rasulullah SAW. Kita harus memiliki persiapan untuk sholat Jum'ah. Lalu kemudian kita hadir di masjid. Yang hadir adalah fisik beserta dengan hati kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, memanfaatkan momen-momen yang sangat luar biasa. Menjelang khutbah dimulai, kita berdoa, beristighfar, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyimak, mendengar apa yang disampaikan oleh khatib, tidak bermain-main. Kita konsentrasi dalam beribadah. Karena khutbah itu adalah bagian dari sholat Jum'ah. Sebagian kita melihat khutbah itu hanya sekedar pidato-pidato. Khutbah itu adalah ibadah. Khutbah itu sangat sakral. Karena apa? Karena dilakukan sekali sepekan. Dilakukan dalam keadaan suci. Berwudu, bagian dari sholat Jum'ah. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, induknya hari, sehingga kemudian penuh keberkahan. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan diri dengan penuh harapan bahwa kita bersyukur kepada Allah untuk bisa mempersiapkan diri menunaikan sholat Jum'ah. Janganlah sholat Jum'ah itu hanya dijadikan sebagai rutinitas sepekan, tetapi justru sholat Jumat itu adalah kesempatan besar untuk kita beristighfar, untuk kita mengevaluasi diri kita, untuk kita memahami pesan-pesan khutbah, pesan-pesan khatib, sehingga kemudian kita bisa memahami, kita bisa menghayati, dan kita memperoleh bekal-bekal kehidupan. Semuanya ini hanya bisa kita dapat kalau kita memiliki kesungguhan hati untuk menunaikan sholat Jum'ah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.